Sesimpel karena Yesus itu adalah orang Yahudi gitu. Dan kenapa kita perlu belajar tentang pernikahannya ajaran Yahudi gitu, karena antara Tuhan dengan James, Tuhan dengan orang-orang itu digambarkan dengan seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan gitu, seperti suami dan istri gitu. Jadi maka dari itu kita perlu mempelajari lebih dalam tentang tradisi pernikahan Yahudi supaya kita tuh bisa tahu nih seberapa cintanya Tuhan, seberapa dalamnya Tuhan cinta sama James, cinta sama kita semua gitu. Jadi sidukin itu perjodohan, erusin itu pertunangan, dan nisuin itu pernikahan gitu. Nah, jadi di dalam Alkitab ini ada begitu banyak contohan-contohan yang menggambarkan tentang ini semua gitu. Nah, jadi di Kejadian 24 itu ada kisah Ishak dijodohkan dengan Ribka. Ini namanya kan perjodohan atau sidukin gitu. Nah, sedangkan kalau erusin itu berbicara tentang pertunangan, itu contohnya adalah di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Itu tentang Maria. Pada saat Maria didatangi oleh malaikat Tuhan, itu Maria statusnya sedang bertunangan dengan Yusuf gitu. Pada saat erusin itu ada mempelai prianya itu akan pergi ke tempat ke rumah bapaknya sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kira-kira setahun 2 tahun gitulah gitu. Jadi dia akan pergi. Nah, nisuin ini berbicara tentang, pernah dengar yang kisah 5 gadis bodoh 5 gadis bijaksana? Nah, jadi gadis bodoh ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksananya itu mempersiapkan pelita sama minyak gitu. Sedangkan yang 5 gadis bodoh itu tidak mempersiapkan minyaknya gitu. Nah, pas mereka lagi ketiduran gitu ya. Nah, begitu bangun tuh mereka kewalahan karena minyaknya tuh tidak ada minyaknya gitu. Jadi waktu mereka lagi beli minyak, tiba-tiba si pengantin si mempelai prianya datang. Ya udah, si 5 gadis yang bijaksana itu masuk ke dalam altar pernikahan, tapi 5 gadis yang bodoh itu pintu sudah ditutup gitu. Nah, di dalam sidukin ini sendiri ada 3 bagian. Bagian yang pertama namanya ketubah. Saya tulis yang kedua dulu, itu mohar, sama yang ketiga itu adalah mikvah. Nah, ketubah ini bicara tentang perjanjian, kontrak ya. Jadi yang namanya pernikahan itu kan pasti ada kontraknya ya, maksudnya ada surat nikah atau apa gitu ya, ada kontraknya. Nah, ini berbicara tentang Tuhan itu membuat kontrak atau membuat perjanjian dengan umatnya gitu. Sedangkan mohar ini, kalau bahasa kitanya sih mungkin mahar gitu ya. Mahar itu kan yang hadiah pernikahan gitu. Ini juga sama, hadiah pernikahan. Nah, hadiah pernikahannya dalam wujud apa? Nah, kalau di sini maharnya Tuhan itu dalam wujud darah Kristus atau darah Yesus gitu. Jadi ini perjanjian ketubah ini dikasih moharnya ini dalam wujud darah Kristus gitu. Dan ini ada yang namanya mikvah. Mikvah ini dalam wujud pembersihan diri, atau kalau bahasa kitanya mungkin baptisan gitu ya. Nah, jadi pada waktu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mau memutuskan untuk menikah gitu, mereka ada waktu untuk dicelup ke dalam air lagi gitu. Maksudnya mungkin mereka udah dibaptis ya, tapi ada waktu untuk mereka dicelup ke dalam air lagi gitu. Itu, dan celupan itu di tempat yang berbeda gitu. Nah,
setelah nikah ini kita tembus ke sini, kita beralih ke eirusinnya, ke pertunangannya. Jadi ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu berdiri di bawah hupah atau kanopi pernikahan, menandakan ini adalah sebagai rumah tangga yang baru yang akan didirikan. Nah, baru setelah itu beralih ke nisuin gitu. Nisuin itu jadi ya itu seperti yang tadi kita udah bahas juga, si pihak laki-lakinya itu akan pergi mempersiapkan rumah untuk mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu. Nah, si pihak perempuannya itu ngapain? Pihak perempuannya itu mempersiapkan pakaian pernikahan, mempersiapkan lampu pernikahan dan perintilan yang lainnya gitu. Jadi si pihak laki-lakinya tuh pergi untuk mempersiapkan rumah gitu. Si pihak perempuannya juga bersiap-siap juga, mempersiapkan juga gitu, sampai terjadi yang namanya nisuin gitu. Nah, di nisuin ini biasanya ada kayak sangkakala, digambarkan dengan sangkakala atau shofar. Ini kalau Betawinya sih kayak tanjidor gitu, kayak tanjidor, pokoknya bener-bener meriah lah gitu, meriah banget gitu. Dan ini nih tanduk kambing gitu ya. Dari prosesi dukin ini kita ada beberapa fase nih. Fase yang pertama ini arahin ke sini. Fase yang pertama ini ada falling in love with God. Nah, di fase ini, fase falling in love with God, ini yang akan kita pelajari ini dari si dukinnya itu, dari perjodohan ini. Jadi ada fase yang namanya falling in love with God gitu. Ada banyak orang yang bilang, iya saya sudah mencintai Tuhan gitu, tapi mencintai Tuhan versinya yang mana gitu. Maksudnya kan kadang-kadang ada ya yang saya sudah mencintai Tuhan, tapi Tuhannya yang saya buat sendiri gitu. Yang maksudnya yang ya karena saya Tuhan itu maha kasih gitu, Tuhan itu maha baik gitu. Ya udah, ini saya mencintai Tuhan yang maha kasih dan maha baik, tapi dia nggak bahas tentang yang Tuhan yang pencemburu, nggak bahas tentang Tuhan yang apa gitu, yang nggak nyaman di dia gitu, dia nggak bahas gitu. Tapi menyatakan saya sudah mencintai Tuhan gitu. Nah, ini yang akan kita bahas tentang kita nih mencintai Tuhannya itu sebagai satu sosok loh gitu, satu sosok yang punya kriteria, punya karakternya Tuhan gitu, punya sifat-sifatnya Tuhan gitu. Itu yang akan kita belajar di sini. Ini goalnya apa? Goalnya adalah sampai James itu enjoy. Bisa bedain ya antara yang enjoy sama yang contoh ini makan. Kita bisa bedain yang makan sekedarnya ala kadarnya sama makan yang nikmat banget gitu, enjoy banget gitu. Itu bisa dibedain ya. Nah, ini goalnya adalah sampai James bisa enjoy untuk falling in love with God. Kalau James sudah enjoy, kita beralih ke fase yang selanjutnya, yaitu fase dating with God gitu. Nah, di dating with God ini bisa ada yang namanya working out. Working out itu
eh, untuk latihan, kalau walking out itu kan kayak latihan fitness gitu ya. Nah kalau James sendiri nih kan em, mungkin bukan walking out, tapi kalau James misalnya contohnya saya tuh pengen James, saya mau belajar dance dong gitu, belajar belajar ngedance dong gitu, tapi saya nggak punya waktu ini, saya cuma punya waktunya satu satu hari, dan ini cuma 1 jam doang nih gitu. Kira-kira kalau James jadi ininya, tutornya saya, James akan terima saya nggak? Saya cuma mau ngedance ya di 1 jam itu doang. Di yang lain-lainnya tuh nggak ada waktu untuk ngedance gitu. Nah kira-kira akan bisa grow nggak? Kalau untuk grow susah. Nah susah kan. Nah sama dengan yang kayak gini juga. Jadi di dalam dating with God ini kita mempelajari karakternya Tuhan, dan kita tahu nih, oh kita sudah berpacaran dengan Tuhan, kita membuat komitmen sama Tuhan, kita working out, kita namanya berjuang ya, kita berjuang untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyukai apa yang Dia suka, dan untuk bikin apa yang Dia nggak suka tuh kita hindari, kita jauhi gitu. Nah kalau di Alkitab, di dalam Alkitab itu dijelaskan Tuhan tuh bukan tidak suka, Tuhan tuh jijik banget sama yang namanya dosa gitu. Jadi yang Tuhan suka adalah hidup kudus, hidup murni gitu. Tapi yang Tuhan tidak suka adalah jijik. Tuhan jijik banget sama dosa. Ibaratnya gini deh, kayak lu kalau ketemu sama kalau misalnya Gaby jijik nggak sama tikus, atau jijik nggak sama kecoa gitu. Nah James nggak mungkin bilang ih kecoa lucu nih Gap ini lucu gitu ya, nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi karena James tahu si Gaby tidak suka dengan yang namanya kecoa atau tikus, James nggak akan deket-deketin kecoa sama tikus gitu ya. Oke. Nah fase ini walking out ini berkomitmen lah intinya gitu, berkomitmen sampai goalnya apa? Goalnya ya berkomitmen itu. Kalau sudah lewat fase ini, yang kita masuk yang ketiga adalah, nah kalau di fase how deep is your love ini ibarat kayak Tuhan nih, ini James. Nah di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu ayat hafalan sejuta umat ya. Nah jadi karena begitu besar kasih Allah akan James, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, yang salah satu anaknya atau gimana? Anaknya yang tunggal. Nah kita sama-sama tahu ya, Tuhan ini kan begitu luar biasa, betul nggak? Ya, Tuhan itu luar biasa. Tapi di ayat ini adalah ayat yang satu-satunya menunjukkan keterbatasannya Tuhan. Itu anak yang tunggal itu artinya apa? Artinya cuma satu-satunya yang Tuhan tuh sayang kan? Tuhan tuh sayang sama anaknya juga dong gitu. Tapi Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk James gitu. Nah ini ada, yaitu wujud keterbatasannya Tuhan itu seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang James bisa memberikan kepada Tuhan untuk karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan anaknya yang tunggal, yang adalah satu-satunya, memberikan yang terbaik untuk James gitu. Nah apa sih yang akan James berikan kepada Tuhan gitu. Nah baru yang keempat itu ada fase marry with Jesus. Nah
Marry with Jesus ini berbicara masalah keselamatan lewat baptisan. Keselamatan lewat baptisan dan dan berbicara tentang keluarga Tuhan. Nah, ini kita akan bahas tentang keselamatannya melalui baptisan. Lalu kita akan bahas tentang keluarga Tuhan. Nah, ibaratnya gini. Ini di sini yang sudah menikah kan Bro Ade. Nah, Bro Ade, kalau Bro Ade menikah dengan Sis Ratna gitu, apakah sosok yang menikah tuh hanya dua orang itu aja, atau keluarganya Bro Ade menikah dengan keluarganya Sis Ratna? Kira-kira menurut James yang mana? Keluarganya juga, betul. Pun demikian dengan Tuhan. Jadi kita pada saat kita memutuskan untuk berkomitmen untuk jatuh cinta sama Tuhan, berkomitmen untuk mau marry with Jesus gitu ya. Kita tuh bukan cuma menikah dengan Jesusnya loh, tapi keluarganya juga kita menjadi bagian dalam hidup kita gitu. Ada yang namanya papahnya Sis Ratna, contohnya Bro Ade papahnya Sis Ratna, mamahnya Sis Ratna, ada kakaknya Sis Ratna, ada adiknya Sis Ratna, ada keponakannya, ada sepupunya, yang which is itu karakternya beda-beda. Ada yang nyebelin, ada yang nyenengin, ada yang hobinya ketawa, ada yang pokoknya macam-macam lah, karakternya itu beda-beda. Nah, ini berbicara tentang jemaat Tuhan gitu. Jemaat Tuhan artinya James dengan berkomitmen untuk marry with Jesus, itu jemaat Tuhan juga menjadi bagian dalam hidupnya James gitu. Nah, setelah ini fase last but not least, count the cost. Nah, fase count the cost itu hitung harga ya. Hitung harga ini berbicara tentang masalah wejangan. Ini wejangan. Nah, jadi pada saat James memutuskan untuk menikah gitu, tiga hari sebelumnya mungkin ada kedatangan teman-teman yang sudah lebih dulu gitu ya, sudah lebih dulu menikah gitu. Terus mereka ada cerita-cerita, iya waktu itu tuh waktu pernikahan saya tuh gini gitu. Nah, itu berbicara tentang wejangan gitu. Nah, contohnya iya, kalau kita berantem tuh satu orang harus mengalah gitu, apalah segala macam gitu. Intinya wejangan gimana, apa yang bisa membuat hubungan itu rusak gitu. Nah, hubungan itu bisa rusak itu kita coba hindari, kita coba untuk tidak jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Nah, ini kita jelasin bodoh-bodohnya kita, tapi tahu ya, kalau kita ngejelasin tentang kejadian yang sudah long time ago gitu, kita pasti bisa ceritainnya sambil ketawa-ketawa, betul ya. Nah, ini yang terjadi dengan counting the cost ini. Kita cerita bodoh-bodohnya kita, tapi kita cerita dalam posisi udah dibawa enjoy, udah dibawa iya nih, dulu tuh gue kayak gini gitu. Dulu gue sempet berantem sama pasangan gue dan sebagainya gitu. Ini bicara tentang wejangan, ini bicara tentang apa yang bisa merusak hubungan antara James dan Tuhan.
Jadi kita akan membahas tentang wejangan-wejangan, kita akan membahas tentang apa yang bisa merusak hubungan antara James dengan Tuhan. Nah, fase-fase ini adalah fase Sidukim. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah sudah menikah nih sama Tuhan, apakah James dinyatakan lulus gitu atau gimana? Atau apa yang akan terjadi misal di bayangannya James ya, di bayangan James pada saat sudah menyelesaikan fase ini, apa yang akan terjadi sama James? Apakah James udah merdeka, gue udah menikah sama Yesus gitu, gue udah free gitu, udah nggak perlu ketemu muka dengan muka lagi dengan Bro Sunlip, dengan Bro Ade, dengan Bro Yenata gitu. Yeay, Bro Alek gitu. Yeay, udah merdeka gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana menurut pandangan James? Jadi kalau udah sampai tahapnya sampai sini ya, lebih ke pertama yang menjaga apa? Menjaga apa? Menjaga apa yang udah dilalui dari beberapa fasenya itu. Oke. Ya betul. Jadi nggak mungkin dong. Begitu kita udah menikah sama Yesus, tiba-tiba besoknya udah selesai gitu, udah nggak ada ketemu lagi, nggak ada apa lagi gitu, udah bener-bener free gitu, nggak seperti itu ya. Tapi setelah kita ini kan baru satu fase, maksudnya baru satu bagian gitu, ada yang namanya Eirusin gitu. Nah, Eirusin itu adalah tahap dimana seperti yang tadi James bilang, ini menjaga apa yang dijaga. Yang dijaga adalah keselamatan. Menjagai keselamatan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah James bisa menjaga keselamatannya sendiri? Jaga keselamatan sendiri Sulit, betul. Maka dari itu ada yang namanya saling menjagai keselamatan gitu. Jadi di fase Eirusin ini kita saling menjagai keselamatan masing-masing gitu. Jadi kalau James ada salah gitu, kita bisa saling menjagai nggak boleh gitu loh gitu. Kalau saya ada salah, James juga bisa, bukan cuma anak baru lah ya gitu, bukan cuma anak baru yang ini, tapi James juga bisa tegur saya, James juga bisa kasih masukan ke saya gitu, Kosunit nggak boleh gitu loh gitu, nggak boleh lakukan ini gitu. Jadi saling menjaga keselamatan. Sampai kapan? Sampai nisuin, sampai kedatangan Yesus yang kedua. Artinya sampai kapan? Sampai selama-lamanya gitu. Yaitu sampai kedatangan Yesus yang kedua. Jadi sampai James dipanggil Tuhan atau Yesus datang kedua kalinya gitu. Sampai seperti ini gitu. Nah, jadi kita perlu saling menjaga keselamatan masing-masing. Jadi bukan udahan gitu ya, udah selesai gitu, tapi perlu saling menjaga keselamatan sampai terjadi nisuin, sampai terjadi Yesus datang kedua kali.